Oke, hai, halo semuanya. Balik lagi sama Rehan di sini dan kok jadi kayak gadget in ya. Abis itu gue lihat kemarin di Twitter kayak ada yang lagi ngeposting gitu, orang biasa aja gitu. Tiba-tiba mirip banget sama David Gadgetin, terus jadinya ada yang nge-retweet lah salah satu nge-love apa nge-retweet ya orang yang gue follow di Twitter tuh, ada yang dari ini ya, si Randy di podcast Retropus. BTW ini baru buka, gue minum dulu ya. Hmm, Enak banget. Gue suka banget kalau buka tuh pakai air putih, kalau enggak es teh gitu. Karena es teh itu menurut gue dia itu nggak terlalu berat-berat banget buat lewat di kerongkongan gitu. Kalau misalnya kayak es kopi atau ternyata langsung es susu gitu kan tuh berat gitu. Kalau misalnya es teh tuh bener-bener ringan gitu yang langsung wah kayak keperosotan aja gitu kalau dia lewat tenggorokan tuh. Hmm, ini yang bikin es tehnya deh gue. Karena dia lama di Jogja, ini es tehnya mirip banget Jogja banget karena es teh pakai gula tapi gulanya nggak sampai larut semua, jadi masih ada sisa-sisa es batu gitu, sisa-sisa gula batu gitu. Jadi kalau kita nyedet tuh ada gula-gula yang masih bisa kita gigit-gigit gitu. Menurut gue kalau es teh di Jogja tuh gitu, kalau beli ke mana, ke angkringan tuh ih jadi pengen usus ayam tuh kalau di angkringan. Kadang rasanya ada yang manis, ada yang gurih, ih gila. Ada yang ternyata kayak UMKM rumah kecilan gitu. Jadi ada satu rumah, dia nggak buka angkringan tapi dia bikin masakan-masakannya di angkringan. Jadi emang dia khusus kalau bisa dari pagi belanja terus nanti udah siang dia masak buat buat angkringan-angkringan gitu, buat dia bikin nasi kucing, bikin sate usus, sate ini. Nah nanti misalnya beberapa angkringan di satu kecamatan itu atau beberapa angkringan di yang lain-lain pada belinya ke rumah itu gitu. Jadi bu, ini ya kayak biasa nasi kucingnya 100, yang isi ini 100, yang ini wah gila. Biasanya kayak gitu tuh, makanya kalau misalnya sate-sate biasanya satenya yang masih ada di plastik gitu. Nah itu tuh biasanya tuh yang beli. Kalau misalnya apa yang udah ditaruh di wadahnya gitu, yang udah nggak ada plastiknya, nah biasa mungkin kemungkinan dia bikin sendiri atau gimana. Itu sih biasanya. Yang tadi tuh ada orang yang ngomongnya kayak David Gadgetin ya, maksudnya dia mukanya mirip David Gadgetin itu gara-gara si Randy dari podcast Retropus gue follow, dan dia biasanya nge-like-likein atau nge-retweet hal-hal yang maksudnya eh bagus gitu kalau buat diviralin gitu atau gimana ya, tapi nggak diviralinnya nggak bisa dari lambe turah atau gimana gitu. Jadi emang kalau dia bilang katanya dia keren, kayak menurut gue keren benernya orang. Ini gue baru coba ngetek di hari apa nih, hari Selasa ya kalau nggak salah ya, jam 7 kurang 10 nih, 26 April 2022. Kemarin sempat berapa, sehari apa 2 hari gitu gue nggak ngetek, di tanggal 25 ya terakhir gue ngetek, tanggal 24 gitu. Doain gue terus semoga bisa apa namanya, bisa rajin ya, dan terus nggak malas dan semangat terus buat nguploadnya. Ini gue lagi mengejar ke 50 nih, ini udah episode 44 terakhir gue lihat ya. Nah sekarang nih ada ke episode 45, wih di harusnya bersemangat-semangat nih kan. Gokil sih, ini ada berita ya, keren banget sih. Tadi gue lagi apa ya, gue tiba-tiba abis entah gue mau lari atau apa gitu, tiba-tiba Synchronize Fest tuh ngeposting gitu, dan ternyata dia mau ini dong, tahun ini ada. Dan kocaknya lagi tahun ini itu, jadi kan awalnya kan waktu WTF itu ngumumin, jadi pertama itu yang ngumumin adalah Pesta Pora, terus ternyata WTF juga di tanggal yang sama. Nggak lama tuh, apa di hari H atau hari berikutnya gitu, Synchronize kayak aktif lagi sosmednya, di Twitter, di Instagram gitu, kayak dia ngucapin hai apa kabar hari ini gitu kan. Wah udah mulai aktif lagi nih, tiba-tiba kemarin lusa, oh tema Synchronize udah keluar nih apa gitu kan, karena ini temanya adalah lokal gitu ya, apa lokal viral gitu. Apa sih gue lupa lagi. Wait, gue baca ya. Temanya adalah lokal lebih vokal, dan ini ada eh, tema gambarnya adalah ini karya dari salah satu seniman asal Kalimantan Selatan bernama
@rahmat jaka. Wih, gue coba buka deh. Seneng sih ini, gue seneng banget sama Synchronize gitu. Apa namanya? Apa sih? Berbekas lah di hati ini. Dan terus akhirnya ngeluarin hari ini tepat tadi ya sore, Synchronize Fest 2022 akan terlaksana setelah 2 tahun tidak terlaksananya festival. Waktu itu adalah 2020 bersama TV, 2021 di radio, dan 2022 ini kembali lagi setelah terakhir di Kemayoran 2019. Tanggalnya udah dipastiin nih, tanggal 7, 8, 9 Oktober 2022 masih di Gambir Expo Kemayoran. Kemarin J Expo sama kayaknya, Gambir Expo Kemayoran sama J Expo Kemayoran kan. Gue kira tanggalnya mau sama lagi gitu. Mau apa? Tanggalnya mau nyamain lagi, jadi ada WTF, Festapora sama sama Synchronize kan, tapi kan nggak mungkin lah ya. Ih, gokil sih ini. Terus ada apa lagi nih? Ini temanya tadi begitu, mendorong musisi tanah air datang dari dekade 90-an, 70-an, 80-an, 90-an, dan 2000-an. Dan sekarang kan gara-gara di tanggal 26 April ini nanti tiket Pestapora dengan harga early bid 350, tidak termasuk tax, itu akan dibuka di loket.com jam 9 malam, which is berarti sekitar 2 jam lagi ya. Yang mau nonton, ini kan kebetulan tanggalnya sama WTF ya, jadi mungkin ada yang mikir kayak, gue mau nonton WTF juga tapi mau nonton Pestapora juga, jadi tetap beli dua-duanya tiketnya, tapi nanti kehadirannya selang-seling gitu, tergantung line up-nya mau yang gimana-gimana gitu. Cuman kalau gue pribadi sih, karena gue nggak punya dana segitu banyaknya juga, dan gue lebih nggak tahu ya, karena kan gue lebih kena di Synchronize ini gitu, berbekas gitu Synchronize tahun kemarin di gue gitu, jadinya gue kayaknya nggak nonton WTF juga gitu. Nggak tahu sih, nanti lihat gimana. Terus ada apa lagi nih? Oh iya, gue lihat kayaknya semalam itu Bekasi banjir ya. Di tanggal 25 malam banjir, dan wah gokil sih. Hujan-hujanan terus-terusan, padahal sekarang di bulan Mei. Bukan, masih April ya, akhir April. Oh, jangan-jangan bener nih, nanti orang-orang pasti bakal nge-posting di hujan di bulan Juni. Nah, itu kayaknya menurut gua bakal tuh. Terus tapi semoga kalau yang kena banjir di Bekasi bisa survive dari banjirnya. Dan ada yang bilang, aduh mau lebaran mau mudik jangan banjir dong. Ya kasihan juga ya, gimana lu lagi mudik misalnya mudiknya agak jauh gitu, dari Bekasi ke Surabaya gitu kan, ternyata mau banjir, waduh, bikin gak tenang hati, mau ditinggalin nanti aja lah, udah dibiarin, takutnya nanti rumah jadi kayak apaan tahu, rusak-rusak kan, tuh nggak enak ya kayak gitu ya. Terus ada apa lagi nih? Oh iya, gue lihat nih, Trax itu di Kompak Bareng sorenya ternyata ada penyiar baru, si siapa, Sarah Tobing. Nah ini gue inget banget nih, ini karena dulu mantan gue kerja di radionya Sarah Tobing yang sebelumnya, pas kan jadi gue aware gitu, tahu kenal nih gitu. Pas ke Trax, gila gokil Trax gitu. Menurut gue sih mungkin emang gara-gara lagi pandemi ini atau gimana gitu, kayak sepupu gue aja yang emang rajin doyan dengerin radio di perjalanan ketimbang Spotify-an gitu. Kata dia, iya nih radio ini line up penyiarnya nggak ngerti gue, hancur-hancuran gitu. Buat Justin dong sepupu gue. Yang ini juga, wah cuman gue berharap banget sih gue bisa lulus. Buat siapa tahu kan ada yang mau menerima seorang, ya apalah ya, Ray ini sebagai seorang penyiar di ibu kota. Sebelum nanti ibu kotanya pindah ke Kalimantan. Kalau pindah gue jadi nggak ini dong, bukan jadi penyiar ibu kota lagi, pengennya gitu kan. Tapi menurut gue seperti New York ya, dimana-mana orang kalau misalnya ke USA pasti the greatest city on
USA atau on Earth ya pasti New York gitu, nggak Washington DC. Dimana kalau orang ke Aussie pengennya ke Sydney bukan ke Canberra gitu. Kalau nggak salah Brazil juga sama deh, dipisah deh, negara apa, pusat kota pemerintahan sama pusat ekonomi gitu. Mungkin dulu ibu kota sama pusat ekonominya sama-sama Rio de Janeiro, sekarang juga beda. Coba gue lihat ya, ibu kota Brazil juga lah, Brasilia. Nah, Brasilia. Padahal sebelumnya itu adalah Rio de Janeiro. Nih ya, fun fact-nya nih langsung dari CNN Indonesia. 7 negara yang pindah ibu kota dari Kazakhstan hingga Myanmar. Pertama ada Brazil nih. Brazil yang dulunya Rio de Janeiro sekarang berubah menjadi Brasilia. Sejak Brazil berubah menjadi negara republik pada tahun 1889, itu ibu kota pertamanya Rio de Janeiro. Terus abis itu di tahun 1960 dipindahin deh ke Brasilia. Terus ada Aussie. Nah ini benar ya, Aussie itu yang dari Sydney ke Melbourne menjadi ibu kota persemakmuran hingga 1927. Habis itu dipindahin deh ya. Oh gitu, bukan Sydney, sorry, kan sotoy kan tadi sebelumnya. Terus ada New Zealand, di mana Wellington menjadi ibu kota Selandia Baru 1865. Anggota parlemen negara itu secara resmi menduduki Wellington pada 26 Juli 1865. Terus sekarang ibu kota Selandia Baru didirikan berpindah ke Auckland di 1941. Oh benar, di Wellingtonnya sama lah kayak New York gitu kan. Terus ada Pakistan. Ada kota Islamabad yang dibangun pada 1960 untuk menggantikan ibu kota negara sebelumnya, yaitu Karachi. Oh, Kecika, Karachi. Aduh. Ini kok tiba-tiba lemot ya? Ini laptop gue nih buka CNN nih. Aduh. Tapi ya lumayan banyak sih iklan ini, kanan kiri ada, terus ada iklan yang nongol video gitu. Itu kesel sih kalau ada iklan video ya. Kalau pas gue lagi bukanya pakai kota dan kota gue lagi seret misalkan, kayak like I used to sekarang nih. Gue sekarang gara-gara di kontrakannya patungan wifi, alhasil oke, duit gue buat patungan wifi semua dong. Nah buat kuota sehari-hari tuh nggak ada. Gue cuman beli kuotanya Bayu yang 3 giga selama 2 minggu 15.000. Jadi sebulan kalau gue hemat cuman ngabisin kuota buat di perjalanan tuh 30.000. Itu juga cuman 6 giga dibagi 2 minggu. Next ada Nigeria, di mana Nigeria di tahun 1991 Lagos yang merupakan ibu kota pemerintah federal Nigeria digantikan menjadi Abuja. Wah, ini kalau misalnya jadi pertanyaan gitu bingung nih orang pasti ya. Gue aja kurang tahu nih. Terus ada Myanmar juga yang memindahkan ibu kota dari Yangon ke Naypyidaw di 7 November 2005. Dan di mana Naypyidaw kini hanya difungsikan sebagai pusat administratif Myanmar yang saat ini kembali dikuasai junta militer. Aduh, laptop gue masa nggak bisa di scroll sih, ini iklannya banyak banget. CNN Indonesia, ini nggak tahu entah CNN-nya atau emang laptop gue aja yang nggak kuat gitu ya. Padahal kursornya biasa aja. Oh ini Google Chrome ya kayaknya, kebanyakan ini kayaknya extension, padahal nggak banyak ya extension gue tuh ya. Iya, Chrome ini berat nih tuh, gue mau coba mau minimize Chrome aja berat banget. Terus pasti ada satu lagi tadi ya, USA. Oke, coba kita next, gue close aja ya, itu udah 7 berarti kan. Ada apa lagi? Oh come on, my laptop. Ini kalau nggak ada laptop gue bingung, gue mau cari info dari mana. Oh iya, ini ya, mumpung gue lagi nunggu laptop gue yang nge-freeze. Tadi kalau nggak salah Om Deddy itu
di podcast yang Close the Door ngupload interviewnya sama Mbak Atun, siapa, Suti Karno ya. Gue nggak tahu sih, gue belum dengerin sama sekali jujur. Jadi kalau misalnya gue salah tolong correct me if I'm wrong gitu kan. Cuman di judulnya kayak gini gitu, nikah sesama jenis gitu. Bilang lah emang iya, wah ini kan adiknya Rano Karno berkarir di politik juga gitu. Wah ini kayak gini, ada berita kayak gini kan gimana gitu, apa emang ternyata Rano Karno nggak mau lagi berkarir di politik atau gimana? Takutnya kan malah kalau bikin film turun atau gimana. Wah turun jangan yang begini-gini, entah sensitif atau emang ternyata mau ya udah mau open aja gitu. Oke, udah bisa scroll lagi ya Tuhan, senang sekali habis ditutup CNN-nya. Ini langsung banyak ya beberapa Instagram nih yang ngekomenin yang bawain berita bahwa Synchronize Fest ini kembali diadakan di bulan Oktober. Sebelumnya Oktober tahun lalu tuh nggak salah 456 atau iya, dan sekarang adalah 789 seperti biasa 3 hari. Ya gue mau nonton apa aja tuh, seneng banget. Terus oh ya, ada berita juga nih dari tadi pagi di mana Elon Musk bertemu dengan beberapa perwakilan orang-orang Indonesia. Pertama ada Pak Luhut dan yang lain-lainnya, ada dari nama Bakri juga, nggak tahu gimana, gue lupa. Lagi mau melaksanakan sebuah kerjasama di mana mungkin kalau nggak salah dibilang kerjasama untuk bahan pembuatan baterai ya, di mana kalau kita tahu kan Elon Musk ini kan dia punya perusahaan otomotif, tapi di mana kan gue kebanyakan ngomong di mana mulu. Perusahaan otomotif yang mobilnya itu adalah mobil listrik, jadi kan pasti butuh baterai gitu. Nah mungkin bahan baku dari pembuatan baterainya yang terbaik mungkin kualitasnya di Indonesia. Gue nggak tahu entah ini dari segi kualitas terbaik atau cost-nya itu yang paling rendah gitu. Cuman gue rasa ya mungkin orang-orang pasti maunya juga yang kualitasnya baik dengan harga yang serendah-rendahnya gitu kan. Kasihan orang Indonesia gitu. Tapi agen-agennya kan kalau sepak bola gitu, oke, nggak apa-apa harganya free transfer pindahnya, tapi gajinya gede buat si ini. Jadi lu nggak ngeluarin duit banyak buat biaya transfer, fee transfer, tapi gaji pemain gede dan bonus si agen gede kan. Ya gitu. Terus di mana di sini banyak yang mungkin gara-gara Indonesia ini di bidang ketimuran mungkin ya atau gimana gitu budayanya. Jadi ada juga nih yang menyoroti gimana ya orang-orang Indonesia ini udah datang ketemu rapi pakai jas klimis-klimis, sedangkan Elon Musk-nya ketemu cuman pakai kaos doang kayak baru bangun tidur gitu. Wah. Nih aturan Elon Musk nih ketemunya selain sama yang itu ya, aturan ada Bob Sadino juga gitu. Jadi dia biar dia tahu apakah nanti dianya sakit hati atau enggak. Wah anjing, lu ketemu orang paling kaya sedunia cuman pakai celana pendek lu ya. Bob Sadino sih gokil ya. Ini ada bola apa ya? Kemarin tuh ada bola atau apa? Oh ini Chelsea gue main kapan? Kalau nggak salah tanggal 29 deh kalau nggak salah, soalnya champion ya, ini gue kurang ngikutin juga karena Chelsea udah nggak di champion lagi. Bener nih, Chelsea ketemu MU big match di Old Trafford, kandangnya Manchester United di Jumat 29 April dini hari. Tiba-tiba kebuka Spotify, gimana jauh banget nih, which is berarti besok lusa, besok lusa. Atau besok kan tanggal 27, besok 26, 27, 28 aja. Berarti emang nih kalau misalnya Chelsea masih main di Champion kan tanding hari ini, terus nanti tanding lagi lawan MU, wah berat banget ya. Tapi gue tetap sih semoga Chelsea bisa stay di top 3 biar bisa masuk Liga Champion next season. Kalau bisa lagi, bisa siapa tahu bisa jadi juara, nggak tahu deh kemungkinan. Siapa tahu tiba-tiba Liverpool sama Manchester kena penyakit semuanya bisa cedera gitu. Terus kalah Chelsea menang gitu. Walaupun kayaknya sih hal yang mustahil dan mustahil gitu kan. Kita tungguin aja gimana jadinya nih Premier League. Terus
Itu ya, gimana menurut lo? Itu yang soal Elon Musk cuman ketemu Indonesia ini kerjasama, padahal buat ngomongin sebuah kerjasama ini bisnis ya, tapi dia cuman pakai kaos doang. Apa sebenarnya lo aware dengan hal seperti itu, atau lo ya udahlah bahasa bodo amat, sedangkan yang kita omongin kan bukan itunya gitu. Bukan fashionnya, tapi isi dari kerjasamanya. Cuman kalau lo di Indonesia mungkin itu pasti suatu yang ini, kalau yang ngaruh ya gitu. Kayak misalnya, oh lu butuh kita, tapi lu bikin kita nggak seneng gitu, kayak main-main aja gitu mungkin ya. Cuman ya kayaknya sih Indonesia yang butuh Elon Musk ya. Elon Musk juga duitnya kalau misalnya buat mau bayar utang negara kayaknya bisa deh. Berapa sih utang negara Indonesia? 7.000 triliun apa 7 triliun? Gue kemarin dengan podcast hancur tuh. Jadi podcast, kan gue lagi jogging nih, lumayan jauh nih. Gue lagi pengen ngejar jogging gue adalah bisa sampai 10 kilo gitu. Gue melihat gue jogging 10 kilo tuh bisa sejam apa 2 jam gitu. Nah, dengerin podcast hancur. Ternyata dia lagi nelponin atau lagi ngobrol sama fansnya, yaitu Ancur Lisius. Gue juga. Gue fansnya podcast Anjur juga, lagi dengerin mereka interview fansnya yang lagi ada di mana Sheffield apa? Iya, Sheffield di United Kingdom, Britania Raya. Dia lagi kuliah di situ LPDP dan kerjanya di bidang PNS di Kementerian Keuangan. Terus joknya dibilang kayak gitu kan, aduh lu merasa bersalah gak sih, utang negara 7.000 triliun gitu, lu balik-balik harus bikin negara makmur gitu kan, kalau nggak susah dihisapnya katanya gitu. Gue nggak tahu sih bakal kayak gimana, kocak sih gue akan dengernya, mungkin pada bisa denger juga ya. Terus ini katanya Netflix akan dongkrak harga sanksi pengguna yang berbagi password. Oh iya, jadi gitu katanya. Ini gara-gara kita nih, mungkin gara-gara pengguna ini pada bisa sharing password gitu kan. Padahal kan biasanya satu akun satu device gitu. Ternyata lu bisa sharing password gitu, entah gimana caranya ya. Karena gue nggak recently nggak lagi pakai Netflix gitu kan. Lagi fokus di skripsi. Terus ada isu kemarin katanya Netflix bakal nurunin harga biar berlangganan gitu, subscribernya nurunin harganya, dimana supaya kalau udah dinurunin harganya orang-orang mau nih subscribe jadi pengguna Netflix gitu, karena harganya udah murah, udah terjangkau. Tapi ada perbedaan dari yang lama, dimana yang sebelumnya nggak ada iklan, katanya nanti bakal ada iklannya gitu. Terus apalagi, ini kabar lagi dari Netflix gitu, kemarin kalau nggak salah ada photoshoot atau apa, ada orang bikin story atau gimana gitu, ada leaknya, karena ini yang lagi photoshoot adalah Dian Sastro. Terus di gambar yang lain Dian Sastro lagi ngobrol sama siapa namanya, Putri Marino gitu, sama-sama pakai baju kostum buat mereka foto gitu. Kayak kain-kain Indonesia gitulah, tapi bukan kain jarik deh, kain apa gitu, kain batik atau apa gitu, gue kurang tahu juga. Nah, di tangannya Dian Sastro lagi megang kertas, ada lambang Netflix. Jadi siapa tahu nih lagi mau buat entah series atau mungkin film yang di persembahkan oleh Netflix gitu. Tapi kita lihat aja, ternyata pemerannya ini ada Dian Sastro, Putri Marino, kan pasti gokil ya. Kita tunggu aja sih, gue sih nggak sabar ya. Terus ada menyoroti nasib Muslim Prancis setelah kemenangan Macron. Gue nggak tahu nih, mungkin gara-gara kemarin ada salah satu kandidat presiden di Prancis bilang katanya dia nanti bakal ngelarang orang-orang pakai hijab gitu. Kasian ya, gue sih kemarin nge-tweet, gue bilang, wah, mendengar kampanye ini kalau misalnya benar-benar dia terpilih, kayaknya Pogba, Benzema sama Kante gitu kayaknya nggak mau ikut Piala Dunia deh ntarnya. Karena ada diskriminasi gitu. Ini gue aturan dia belajar di Indonesia nih. Ini menurut gue yang aware atau gue kepikiran karena
ngomongin problem ini adalah di mana waktu itu Indonesia menghapus Pancasila pertama, di mana Pancasila pertama itu yang isinya adalah apa namanya, ketuhanan yang Maha Esa dan menuruti ketuhanan pada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan kewajiban-kewajibannya. Kayak gitu kali ya. Pokoknya intinya, correct me if I'm wrong. Tapi diubah menjadi yang sekarang, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau nggak salah itu ada kenapa diubah gitu, alasannya dari yang gue dulu pelajarin waktu SD. Ini waktu SD ya. Karena Indonesia itu merdeka tidak hanya dimerdekakan atau diperjuangkan hanya oleh satu agama saja, Islam gitu, tidak. Tapi kayak misalnya di Ambon, terus misalnya di ya tadi Maluku, Papua gitu, ada di Bali juga Hindu kan. Nah itu nggak semuanya orang Islam, tapi ada juga orang Hindu, orang Kristen. Makanya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin bisa ngecek lagi naskah aslinya di mana yang masih nyebutin Allah Subhanahu wa taala itu kalau nggak salah di Piagam Jakarta, dan yang sekarang udah benernya ada di Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila di dalamnya dari situ ya. Terus ini masih berita yang kemarin, Triswaka ya. Triswaka ini apa tadi gue baca itu kalau nggak salah masih di Land Today juga atau di mana ya, ini soal Triswaka gitu kan. Jadinya Kangen Band sudah memaafkan Triswakanya, sedangkan Kangen Band belum, Andikanya sendiri, bukan Kangen Band, Andika belum memaafkan Zidane gitu, Zinedine Zidane. Nggak tahu sih, gue cuma baca-baca di judul-judulnya gitu. Emang kalau orang yang minta maaf atau gimana kan pasti ada penyesalan, tidak ingin mengulanginya lagi, ada perubahan, menunjukkan kesungguhan gitu kan. Kalau ternyata lu masih mengulanginya lagi, berarti minta maaf lu tuh nggak benar, nggak tulus gitu. Yang udah lu lakuin, kayak misalnya lu udah ngelakuin kayak gini nih. Kalau Zidane kemarin bawain lagunya menyinggung gitu kan. Ntar kalau dia ternyata tahun depan masih begitu juga kan, berarti minta maaf yang nggak tulus kan. Zidane pas lagi dia live gitu, dia masih bilang, oh kamu nggak punya karya ya, kalau saya sih punya karya gitu kan. Wah, pada marah-marah lagi netizen kan, ada yang ngerekam atau ada yang nge-screen record gitu kan. Wah, orang-orang ngedengernya jadi kayak hanya belagu banget nih. Terus nih ada lagi headline berita bilangnya apa ya, saya mungkin gimana, gue lupa ya kata-katanya, saya berkarya gitu, saya istilahnya saya kerja lah daripada lu rebahan doang, beban orang tua gitu kan. Terus netizen kesel digituin ya, pasti heboh nih pasti ya menurut gue ya. Kenapa nggak udahlah kalem gitu kan, namanya netizen, lu lawan gitu kan, lu lawannya nggak bukan seorang gitu. Kadang ada yang bilangnya 2 orang, malah seorang bisa punya berapa akun gitu banyak kan. Gokil sih. Terus ada berapa lagi nih ya dari headline Land Today. Viral, security buka puasa air mineral saat bertugas tiba-tiba diberi roti. Oh gokil. Terus narasi membela, oh tadi udah Trisakar. Robot bisa menulis artikel, berita gembira atau bikin cemas. Begini nasib geng motor bunuh pria di depan anak istri, dari dalam bui jadi ayam sayur. Oh, viral, bocil nangis mencak-mencak nggak mau ikut mudik. Katanya nggak ada jaringan di kampung. Oh iya, kadang orang penting gitu ya sinyal, kalau di kampung nggak ada sinyal, nggak mau mudik gitu. Gue sih dulu merasakan gitu ya, kayak misalnya gue dari Jakarta gitu, gue dulu pakai Tri atau gimana ya, Pak IM3 gitu. Pas gue mudik ke Padang atau kemana gitu kan, ke desa, itu nggak ada sinyal nih. Ternyata kata orang bener, oh kalau di Padang atau di kampung gitu, Padang Panjang atau Bukit Tinggi, yang sinyalnya kuat tuh cuma Telkomsel. Lah mau nggak mau kan gue harus ganti Telkomsel biar ada sinyal ya. Itu pun juga masih lambat gitu, harus lu kayak keluar rumah ke teras dulu. Kalau misalnya di kamar tuh nggak dapet sinyalnya. Terus udah harga kuotanya bukan untuk mahasiswa gitu kan.
bukan untuk pelajar. Itu sih. Ini nih yang tadi soal Suti-Karno langsung dijadiin berita juga sama Mata-Mata. Jawab isu nikah sejenis, Suti-Karno sebut 100 perempuan bisa jadi LGBT. 98%. Wah, gue nggak tahu sih, gue belum nonton ya, ini entah gimana gitu beritanya. Harusnya sih gue nonton dulu baru ngomongin ya. Jadi sorry lah ya, gue cuman bacain ini doang. Dan gue ngeliat kayaknya portal-portal berita gini kadang yang diangkat adalah dimana mungkin interviewan orang di YouTube-nya terus diangkat lagi gitu kan, isinya gitu. Terus ada, ini juga viral di TikTok, adegan anak SMA hamil di luar nikah dalam drama Our Blues tuai kritik. Gue nggak tahu sih, cuman tadi gue nonton aja di TikTok gitu. Katanya untuk jaga-jaga, katanya gini nih, untuk jaga-jaga kita hemat atau nabung gitu, karena gue kayaknya telat nih, telat datang bulannya gitu. Ntar dah lihat deh gimana ya, gue kayaknya mau coba nonton lagi juga, nge-recall ternyata dijadiin berita ya, dan kritik juga gitu. Oke, udah segitu, ini 31 menit. Thank you so much teman-teman yang udah dengerin. Semoga puasanya lancar, udah tinggal berapa hari lagi nih buat lebaran, dan sehat-sehat terus juga. Thank you banget yang udah dengerin, yang udah komen juga, yang udah nge-DM. Thank you so much, I appreciate that. Dan jangan lupa doain gue, semoga gue bisa rajin dan juga semangat terus bikinnya, nggak males-males ya gitu, dan gue bisa selesai. Thank you semuanya, dadah, have nice day. Iya nggak sih, udah malam gini.